Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Ajeng Permatasari dari kelompok B1 Audit Manajemen Universitas Tibubang Semarang dari NIM 1705520089. Saya di sini akan menjelaskan mengenai audit perpajakan. Dari definisi, istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan WP memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan sendiri adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam bab ini, audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan yang menyangkut dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya. Audit ini mencakup penilaian terhadap kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan, yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Kemudian, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Kemudian, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya yang secara umum menyangkut pemungutan atau pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun pajak lainnya. Tujuan dari audit perpajakan ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap ketepatan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan dan meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Kemudian melakukan penghitungan pajak dengan benar. Kemudian menyetorkan dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Kemudian ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam hal meminimalkan penghasilan kena pajak, memaksimalkan deductible expense.
Kemudian dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit itu melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, perhitungan pajak dengan benar, penyetoran pajak tepat waktu, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai meminimalkan penghasilan kena pajak. Meminimalkan penghasilan kena pajak itu menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutangnya. Berikut adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, bantuan, sumbangan, dan hibah. Kemudian yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian yang keempat, penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Kemudian yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian yang keenam, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Kemudian yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditambah oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak, investasi kolektif. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama itu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada WP tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai deductible expense, yaitu memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam penghitungan pajak, yaitu menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa dihitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurangan penghasilan dalam penghitungan pajak. Pada intinya, bagaimana mengelola transaksi beban atau seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Biaya administrasi dan pajak kecuali penghasilan. Kemudian yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan
yang dilakukan di Indonesia. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Masukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, WP melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam aturan ini, semua pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak bisa dikurangkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan adanya koreksi fiskal positif yang menyebabkan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang menjadi lebih besar dan mendorong terjadinya pengeluaran kas yang lebih besar pula untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan SPT baik masa maupun tahunan. Seorang tax reviewer melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak itu meliputi yang pertama pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua penghitungan pajak dengan benar, yang ketiga penyetoran pajak tepat waktu, yang keempat pelaporan pajak secara tepat dan lengkap. Kemudian, untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review seharusnya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul, tidak hanya pada akhir tahun saja. Beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review diantaranya yang pertama menghindari sanksi perpajakan. Kemudian
Yang kedua, untuk menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Kemudian menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Kemudian menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksa. Kemudian untuk menghindari daluarsa pengujian keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Kemudian untuk mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 itu sudah dipenuhi. Kemudian manfaatnya untuk mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKP sudah terpenuhi. Audit atas pajak penghasilan pasal 21, di mana pasal 21 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang wajib dilakukan adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Kemudian badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan yang sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Kemudian audit atas pajak penghasilan pasal 23, di mana pasal 23 itu adalah atas penghasilan tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Kemudian bunga dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan
dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Kemudian audit atas PPh pasal 25. Yang pertama, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan. Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Kemudian besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Kemudian, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yang meliputi wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kemudian wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Kemudian Menteri Keuangan mendapatkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.
Kemudian wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 berlaku sampai dengan 31 Desember 2010, yaitu penyetoran pajak penghasilan 25 harus dilakukan paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atau setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran pajak penghasilan 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan pajak penghasilan pasal 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh pasal 25 dengan jumlah yang sama. Kemudian audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa pajak oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kemudian yang kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian yang ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang penghitungan dan tata cara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juga mengecualikan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau JKP sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga atau catering, dan uang, emas, batangan, dan surat berharga. Kemudian yang kedua, jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara dari luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Kemudian, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84/PMK.03/2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16 huruf D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian yang kedua, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang ketiga, ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan atau ekspor jasa kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian faktur pajak ini harus dibuat pada saat yang pertama, saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak,
Kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana sebagian tahap pekerjaan atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak itu memuat yang pertama nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga. Kemudian yang keempat, pajak pertambahan nilai yang dipungut. Yang kelima, PPN atau PPNBM yang dipungut. Yang keenam, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Kemudian ada beberapa dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, antara lain yang pertama, pemberitahuan ekspor pajak atau PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam PEB tersebut. Kemudian yang kedua, surat perintah penyerah barang SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. Yang ketiga, faktur nota bon penyerahan PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan atau bukan bahan bakar minyak. Kemudian yang keempat, tanda penyerahan atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Yang kelima, tiket, surat kargo udara atau bukti penyerahan yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Yang keenam, nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Yang ketujuh, tanda penyerahan atau kwitansi listrik. Yang kedelapan, pemberitahuan ekspor jasa pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud untuk ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Yang kesembilan, pemberitahuan impor barang atau PIP, PIB dan dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak, SSPJP dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIP tersebut untuk impor barang kena pajak dan surat setoran pajak untuk pembayaran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kemudian ke-10, bukti tagihan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh
perusahaan air minum. Kemudian yang ke-11, bukti tagihan atas jasa kena pajak oleh perantara efek dan bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan. Kemudian pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang timbul yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Kemudian yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat NPWP, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Kemudian yang keenam, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Kemudian perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya itu ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Kemudian perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dan perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2A. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai audit perpajakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.